Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Sini saya akan melakukan responsi tugas akhir mata kuliah Oracle Administrator. Perkenalkan, nama saya Sandiano, NIM 682018-232. Di sini saya mendapatkan studi kasus yaitu Samsat. Pertama-tama kita akan lihat latar belakang dari studi kasus kita. Latar belakangnya sebagai berikut. Pelayanan publik merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Pelaksanaan pelayanan publik dimaksud untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus senantiasa baik dan berkualitas, mendekati harapan masyarakat karena baik buruknya pelayanan publik yang diberikan birokrat kepada masyarakat sering dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu instansi pemerintah. Seiring berkembangnya zaman, teknologi pun semakin dikembangkan. Pada masa sekarang, rata-rata aktivitas yang dilakukan manusia semakin mudah dengan adanya bantuan teknologi berbasis online. Oleh sebab itu, dengan topik Samsat yang kami dapat, kami berencana membangun suatu sistem di mana sistem ini akan mempermudah karyawan petugas atau para petugas di Samsat untuk menginput data kita sebagai pembayar pajak berkendaraan, sehingga waktu pelayanan petugas di Samsat dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Jadi di sini kita mendapatkan masalah bahwa proses pembayaran pajak itu kadang-kadang berjalan dengan lama karena masih dilakukan secara manual. Jadi kita membuat sistem ini untuk mempermudah baik itu pembayar pajak maupun para petugas yang ada di Samsat, agar waktu mereka tidak terbuang-buang hanya untuk menginput satu atau dua dari data-data pembayar pajak. Kemudian yang berikut, rumusan masalah kita yang di sini ada 3. Yang pertama itu, peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia dapat menjadi tantangan bagi Samsat untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak agar hak dan kewajiban terpenuhi. Nah, jadi semakin berkembangnya zaman dan semakin majunya zaman, orang-orang lebih banyak menggunakan kendaraan, baik itu motor ataupun mobil. Nah, untuk mempermudah para pembayar pajak, kita membuat sistem ini untuk dapat menghemat waktu-waktu mereka, di mana ada beberapa atau mungkin banyak orang yang mungkin malas untuk pergi membayar pajak karena itu mereka mengantrinya terlalu lama ataupun prosesnya yang ribet. Kemudian yang kedua itu, masyarakat menuntut perbaikan pelayanan dalam pengurusan kendaraan bermotor karena kesibukan masyarakat yang semakin tinggi, terutama terkait ketepatan waktu pelayanan. Nah, mengapa kita bikin sistem ini? Karena yang tadi permasalahannya, banyak orang yang merasa waktu mereka terbuang-buang hanya untuk mengantri, hanya untuk menunggu nomor antrian. Kemudian yang ketiga itu, masih adanya keluh kesah masyarakat terhadap pemberian pelayanan yang tidak sesuai dengan urutan antrian di Samsat. Nah, ini juga menjadi salah satu masalah yang terjadi sekarang. Kemudian kita lanjut, tujuan dan manfaat dari pembuatan sistem ini. Yang pertama itu, memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak agar hak dan kewajibannya terpenuhi. Jadi kita memberikan kemudahan kepada pembayar pajak maupun petugas agar semua orang
akan datang membayar pajak karena prosesnya tidak lama dan tidak ribet. Kemudian yang kedua itu memberikan ketepatan waktu pelayanan sehingga dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Nah, jadi kita membuat sistem ini yaitu untuk menghemat waktu orang-orang agar waktu mereka tidak terbuang percuma hanya untuk mengantri untuk membayar pajak. Yang ketiga, memberikan pelayanan sesuai dengan urutan antrian di Samsat. Nah, karena sudah dengan sistem, jadi nanti nomor antriannya itu sudah tidak bisa ditukar-tukar lagi. Jadi semisal si A mendapatkan nomor antrian, nah berarti hanya dia yang bisa menggunakan nomor antrian itu, tidak harus memberikan ke orang lain. Terus setelah tujuan dan manfaat, kita masuk ke profil Samsat. Yang pertama itu ada overview. Samsat merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap. Samsat terdiri dari 3 instansi, data kendaraan dan pemilik untuk Dirlantas Polri, pajak daerah untuk pemerintah daerah dan asuransi untuk pemerintah daerah, dan asuransi SWDK LLJ untuk pemilik. Pada awalnya masing-masing instansi ini terpisah sehingga menyulitkan wajib pajak ketika membayar pajak kendaraan. Namun sekarang dijadikan satu wadah karenanya dinamakan Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap. Namun untuk biaya masing-masing instansi tetap dikelola dan masuk ke masing-masing instansi. Kemudian kita masuk di proses bisnisnya. Proses bisnisnya itu ini juga ada flowchartnya. Jadi yang pertama itu kita mulai di mana customer akan pergi ke kantor Samsat. Kemudian yang kedua itu customer mempersiapkan persyaratan yang diperlukan. Nah, jadi sebelum pas dia mau ke sana itu dia sudah menyiapkan segala berkas-berkas yang diperlukan untuk perpanjangan pajak. Kemudian customer datang ke kantor Samsat pada bagian pendaftaran. Nah, di mana ini dia dapat mengakses tabel pembayar pajak. Kemudian pada bagian pendaftaran akan ada pilihan perpanjangan selama 5 tahun dan customer akan memilih ya atau tidak. Jika dia memilih ya, pihak Samsat akan mengecek kondisi kendaraan, kemudian customer mengisi form cek kondisi fisik kendaraan. Jika customer memilih tidak, customer langsung diarahkan untuk mengisi form pendaftaran perpanjangan STNK. Kemudian berkas diserahkan ke bagian pendaftaran, terus berkas akan diverifikasi apakah sudah sesuai dengan persyaratan atau tidak. Kemudian pihak Samsat akan mengecek progres pajak atau rencana perpanjangan pajak. Kemudian setelah selesai berkas akan diserahkan ke bagian pengesahan dan disahkan. Kemudian customer akan membayar pajak sesuai tarif yang telah ditentukan. Kemudian customer mengambil STNK dan plat nomor baru. Dan yang terakhir selesai, customer sudah mendapatkan STNK baru dan plat nomor baru. Ini berikut adalah flowchart dari proses bisnisnya. Di mana yang tadi sudah saya jelaskan, dimulai dari start, terus di berkas ini si pembayar pajak menyiapkan berkas, terus dia datang ke kantor Samsat, terus di sini ada pilihan selama 5 tahun, jika tidak seperti itu, jika ya seperti itu, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Kemudian kita masuk kepada pemodelan basis data. ERD atau Entitas Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antara objek-objek data yang mempunyai hubungan antara relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antara data. Dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain-lain sebagainya. Seperti di gambar ini terdapat ERD logikal dan ERD rasional. Di sini menggambarkan bahwa relasi antar tiap tabel, semisal
uh, relasi atau tabel petugas atau entitas petugas berrelasi dengan tabel apa saja dan relasinya itu seperti apa. Apa dari banyak ke satu atau satu ke banyak atau satu ke satu. Kemudian kita masuk ke relasi tabel. Nah, dalam basis data kami terdapat 7 entitas atau 7 tabel. Dan relasi antara entitas sebagai berikut. Yang pertama itu relasi antara entitas entitas petugas dengan entitas pembayar pajak adalah N ke 1. Di mana ini N itu banyak dan 1 ya 1. Jadi dari banyak relasinya dari banyak ke 1. Di mana banyak petugas dapat mengakses satu entitas pembayar pajak. Kemudian yang kedua, relasi dari entitas pembayar pajak ke entitas bank adalah N ke 1. Ini juga banyak ke 1. Di mana banyak dari pembayar pajak dapat melakukan pembayaran di satu bank. Kemudian yang ketiga, relasi dari entitas perpanjangan pajak ke entitas petugas adalah 1 ke 1, di mana satu petugas bisa mengakses satu entitas perpanjangan pajak. Kemudian kita lanjut. Relasi dari entitas bagian pembayaran ke entitas perpanjangan pajak adalah 1 ke 1, di mana setiap pembayar pajak ini sebagai user hanya dapat melakukan satu perpanjangan pajak. Kemudian relasi dari entitas bagian pembayaran ke entitas bank adalah N ke 1, di mana banyak pembayaran dapat dilakukan di satu bank. Kemudian relasi dari entitas bagian pembayaran ke entitas percetakan adalah 1 ke 1, di mana setiap satu pembayaran hanya dapat mencetak satu STNK atau sekali memperpanjang pajak. Kemudian relasi dari entitas percetakan ke entitas pengambilan adalah 1 ke 1, di mana setiap STNK baru hanya dapat diambil oleh satu user. Kemudian yang terakhir, relasi dari entitas pengambilan ke entitas pembayar pajak adalah 1 ke 1 juga, di mana setiap pembayar pajak hanya dapat mengambil satu STNK baru. Setelah itu kita lanjut ke moving data. Moving data adalah proses migrasi atau memindahkan data yang sudah dibuat melalui aplikasi Microsoft Excel ke dalam aplikasi SQL Developer sehingga data dapat diolah oleh aplikasi SQL Developer. Nah, sebelum kita moving data itu atau sebelum kita membuat data pada Microsoft Excel, kita harus membuat ERD-nya terlebih dahulu seperti yang telah dijelaskan tadi sebelumnya, bahwa setelah ERD kita jadi, baru kita bisa membuat data pada Microsoft Excel, di mana data-data harus sesuai dengan ERD-nya. Semisal varchar ataupun number harus sesuai dengan yang ada di ERD, baik itu nama entitasnya dan nama tabelnya. Kemudian kita masuk ke user. User adalah operator yang mengoperasikan database. Dalam pembuatan sistem ini, kami memiliki dua user, yaitu user petugas dan user pembayar pajak. Yang pertama itu user petugas. Pada sistem kami, yang paling berperan ialah user petugas, di mana dia dapat mengakses semua tabel, dapat melakukan select, delete, insert, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan sistem. Jadi di sini secara tidak langsung tabel petugas dia dapat mengakses semua tabel. Dapat disebut bahwa dia adalah pemilik dari tabel-tabel. Kemudian yang kedua ada user pembayar pajak. User kedua pada sistem kami berperan sebagai customer atau orang-orang yang ingin memperpanjang pajak atau membayar pajak. User ini hanya dapat mengakses tabel pembayar pajak dan hanya bisa melakukan insert data. Jadi user pembayar pajak ini hanya dapat mengakses tabel pembayar pajak dan hanya dapat menginsert data atau menginput data, memasukkan data. Kemudian privilege.
Terdapat dua privilege, yaitu object privilege dan system privilege. Object privilege mengatur izin khusus ya untuk user agar user dapat melakukan aksi bagian dalam suatu objek yang spesifik seperti table, view, prosedur, atau paket. Kemudian tanpa izin yang khusus, pengguna hanya dapat mengakses objek tersebut. Kemudian sedangkan sistem privilege mengatur izin agar pengguna dapat melakukan operasi bagian database, seperti izin membuat table space. Pada bagian ini kami memberikan objek privilege pada user petugas dan pembayar pajak sebagai berikut. Yang pertama, pada user petugas. Petugas Samsat bisa melakukan select, insert, dan delete, serta update di tabel pembayar pajak, tabel bank, tabel pengambilan, tabel percetakan, tabel pembayar pajak, tabel petugas, serta tabel bagian pembayaran. Kemudian user kedua itu pembayar pajak. Pembayar pajak hanya bisa melakukan insert pada tabel pembayar pajak, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.